Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah Abdikos membuat video teori tentang Gojo yang bisa saja kembali mengambil alih tubuhnya setelah waktu 5 menit Yuta habis. Di situ Abdikos menemukan komen menarik dari teman-teman kos yang punya teori luar biasa liar. Dari Arthur Leonard, teori liar Kenjaku ambil alih keduanya, tubuh Gojo dan otak Yuta. Dari Hero, Sukuna kalah sama Satoru Yuta. Setelah itu Sukuna mengambil alih tubuh Gojo karena bagian otak Kenjaku ada yang dimakan Rika. Akhirnya Kenjaku berasimilasi dengan Tengen. Pertarungan terakhir Kenjaku versus Yuji dan gerombolannya. Sekian dan tamat. Yap, ini adalah teori yang sangat liar karena di teori ini yang bangkit mengambil alih otak Yuta setelah 5 menit bukan Gojo tapi Kenjaku. Dan ya seperti biasa, Abdikos akan menjelaskan lebih detail bagaimana teori ini bisa saja terjadi berdasarkan pengetahuan Abdikos selama mengikuti Jujutsu Kaisen. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Pertama, Yuta tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya setelah 5 menit. Yap, sebenarnya yang membuat para penyihir khawatir pada aksi Yuta yang mengkopi teknik Kenjaku adalah Yuta tidak tahu apa yang terjadi setelah batas waktu 5 menit teknik kopinya habis. Bukan murni habis, melainkan tidak bekerja optimal setelah Rika sebagai storage menghilang. Itulah kenapa menggunakan tubuh Gojo dengan teknik Kenjaku menjadi opsi terakhir bagi para penyihir. Dan ya, karena Yuta sudah ada di posisi sekarat, daripada mati sia-sia, maka menjadi monster Kenjaku untuk mengambil alih tubuh Gojo adalah pilihan terakhir bagi Yuta. Yap, kalau dipikir-pikir, yang dikhawatirkan penyihir pada Yuta sebenarnya bukan Gojo mengambil alih tubuh Yuta, melainkan Kenjaku yang mengambil alih tubuh Yuta setelah 5 menit. Karena kalau Gojo mengambil alih tubuh Yuta, para penyihir tidak perlu khawatir, melainkan bersyukur karena The Strongest kembali untuk membantu mereka. Kedua, 3 kemungkinan dari Mei Mei, semuanya tentang body swapping. Yap, dari 3 kemungkinan yang diprediksikan Mei Mei tentang apa yang terjadi pada Yuta setelah 5 menit, hampir semuanya mengacu pada teknik kutukan Kenjaku, alias tidak ada yang mengacu pada kebangkitan Gojo Satoru. Tidak percaya? Mari kita bedah. Pertama, Mei Mei bilang jika pengaktifan teknik Kenjaku bersifat konstan alias repetitif, maka tubuh dan jiwa Yuta kemungkinan tidak akan mampu bertahan alias Yuta akan mati. Kedua, jika pengaktifan teknik Kenjaku bersifat intermittent alias sesekali dalam satu waktu, maka Yuta akan mampu bertahan lebih lama, tapi semua tinggal menunggu waktu hingga Yuta tidak mampu bertahan dan mati. Dan terakhir, jika teknik Kenjaku hanya bisa diaktifkan sekali, maka ada kemungkinan Yuta akan terjebak di tubuh Gojo untuk selamanya setelah 5 menit. Jadi ya, ketiga-tiganya membahas tentang teknik Kenjaku dan keadaan Yuta. Itulah kenapa di pembahasan pertama Abdikos bilang kalau yang dikhawatirkan para penyihir sebenarnya bukan kembalinya Gojo, tapi kembalinya Kenjaku di tubuh Yuta yang menggunakan tekniknya. Ketiga, tubuh Gojo adalah idaman Kenjaku. Yap, di official book Kenjaku pernah mengatakan kalau ada 2 orang yang mustahil tubuhnya diambil alih oleh Kenjaku. Pertama adalah Gojo karena mustahil untuk membunuhnya. Kedua adalah Toji karena Kenjaku takut tubuh batasan surgawi Toji akan balik mengambil alih otak Kenjaku. Dan ya, Kenjaku mengatakan kalau hasratnya akan diwariskan. Tentu saja kita tahu kalau hasrat yang dimaksud adalah menggabungkan Tengen. Itulah kenapa sebelum benar-benar mati oleh Yuta, Kenjaku sempat menyerahkan embrio Tengen pada Sukuna dan menambahkan peraturan di Cooling Game kalau penggabungan merger Tengen kali ini dipegang oleh Megumi Fushiguro. Yap, meski kemungkinan tersebut adalah yang sebenarnya dilakukan Kenjaku, tapi bagaimana kalau kita coba berpikir dan berteori secara out of the box sesuai kebiasaan Gege Akutami. Pertama, saat Kenjaku menonton Sukuna menebas tubuh Gojo, sebenarnya yang dikagumi Kenjaku bukan Sukuna tapi Gojo. Yap, Kenjaku kagum karena akhirnya ada kesempatan untuk mengambil tubuh Gojo yang Kenjaku idamkan. Tapi ya, Kenjaku harus bersabar karena tubuh Gojo dalam keadaan terpotong. Kedua, setelah Kenjaku ditebas kepalanya oleh Yuta, Kenjaku sempat melihat wajah Yuta yang putus asa. Dari sinilah Kenjaku paham kalau Yuta terlihat sangat depresi dengan kematian Gojo. Apalagi Kenjaku tahu kalau Yuta adalah sosok yang merasa paling bertanggung jawab atas segalanya. Jadi Kenjaku yakin kalau kelak Yuta akan nekat menjadi monster untuk mengambil alih tubuh Gojo. Jadi ya,
Kenjaku membiarkan dirinya dimakan Rika alias menjadi bagian dari Rika. Tapi ingat, Kenjaku sempat mengatakan kalau hasratnya akan diwariskan. Jadi apakah hasrat yang dimaksud adalah otak Kenjaku akan jadi parasit di tubuh Yuta sehingga hasratnya akan mengambil alih otak Yuta? Yap, semua itu adalah kemungkinan menarik yang bisa saja terjadi, mengingat yang bilang adalah Kenjaku sendiri. Keempat, Kenjaku adalah orang yang paling berpengalaman dalam tubuh dan jiwa. Yap, di dunia Jujutsu Kaisen hanya ada 2 penyihir yang punya pengalaman tubuh dan jiwa dengan sangat expert. Mereka adalah Kenjaku dan Tengen, di mana kedua teman dekat ini telah melewati ribuan tahun kehidupan dengan bergonta-ganti tubuh. Bedanya, Tengen melakukan dengan dilayani, sementara Kenjaku melakukan dengan usaha dan kerja keras, bahkan terkadang berujung perang dan pengkhianatan. Jadi ya, soal teknik yang menguasai tubuh orang, sepertinya Kenjaku lah orang yang paling expert. Jadi teori Abdikos, saat tubuh Geto mencoba mengambil alih otak Kenjaku, sebenarnya saat itu bisa saja terjadi jika yang ada di tubuh Geto adalah orang lain. Tapi karena yang ada di tubuh Geto adalah Kenjaku yang ahlinya tubuh dan jiwa, maka tubuh Geto gagal mengambil alih otak Kenjaku. Bukti lain bahwa Kenjaku ahlinya teknik jiwa adalah kemampuan dia untuk merubah jiwa seseorang menjadi objek kutukan. Faktanya Sukuna bisa merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan karena Kenjaku pernah satu kali mengajarkan kepadanya. Yap, logika sederhananya adalah jika Sukuna yang diajari Kenjaku mampu merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan, maka Kenjaku sebagai gurunya pasti bisa melakukan apa yang bisa dilakukan Sukuna, yaitu merubah dirinya sendiri menjadi objek kutukan. Jadi ya, teori dari Abdikos adalah sebelum Rika memakan Kenjaku atau sebelum Yuta membunuh Kenjaku, Kenjaku lebih dahulu merubah tubuhnya menjadi objek kutukan. Jadi secara tidak langsung Kenjaku telah berinkarnasi di tubuh Rika, hanya saja dia belum menampakkan wujudnya. Kemungkinan hampir sama seperti Yorozu yang tidak menampakkan wujudnya sampai benar-benar ada di posisi tertentu. Pertanyaannya, kapan waktu tepat bagi Kenjaku untuk bangkit? Jawabannya adalah setelah 5 menit waktu Rika habis. Jadi Rika akan kembali ke otak Yuta dan boom, di sanalah Kenjaku sebagai objek kutukan akan muncul dan menginkarnasi otak Yuta. Mengingat kemungkinan Yuta mati di momen tersebut sangat-sangat besar. Kelima, jika Kenjaku berhasil mendapatkan tubuh Gojo. Yap, apa yang terjadi jika Kenjaku beneran bangkit di tubuh Gojo? Buat yang lupa, jika Sukuna adalah pondasi yang mengawali cerita Jujutsu Kaisen, maka Kenjaku adalah pondasi cerita Jujutsu Kaisen secara lebih jauh. Dialah yang mempersiapkan cerita Jujutsu Kaisen sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi ya, kematian Kenjaku yang sangat konyol adalah bentuk penghinaan besar untuk mastermind seperti Kenjaku. Jadi untuk teman-teman yang masih memegang teguh bahwa Kenjaku adalah musuh sebenarnya di Jujutsu Kaisen, bisa berharap pada teori ini. Kontrak Sukuna dan Kenjaku kemungkinan telah berakhir setelah Kenjaku menambahkan peraturan penggabungan Tengen pada Megumi, alias setelah Kenjaku resmi mati. Jadi ya, bisa dibilang 3 master cooling game telah mati satu, yaitu Geto. Kembalinya Gojo di cooling game tidak lagi disebut player karena peraturan nomor 13, yaitu tidak ada player baru lagi setelah tanggal 18 November 2018. Jadi ya, yang dilakukan Kenjaku adalah membantu Yuji untuk memisahkan Megumi dan Sukuna, lalu membunuh Shiorihime aka Uraume. Dengan begitu hanya tersisa Megumi yang depresi dan akan menjadi bom tempur Kenjaku untuk menggabungkan Tengen, entah itu dengan paksaan atau sesuai dengan peraturan cooling game, yaitu setelah semua player mati. Jadi ya, membunuh semua player saat Kenjaku berada di tubuh Gojo sepertinya bukan kemustahilan, apalagi Yuta dan Sukuna sudah tidak ada. Tapi ya, ini agak aneh karena Yuji termasuk player. Jadi menurut Abdikos, berakhirnya cooling game saat Kenjaku kembali dengan tubuh Gojo adalah dengan cara yang pertama, yaitu menghentikan paksa cooling game. Kenjaku bisa mencabut semua barir Bokai dan Jokai Tengen, lalu menggunakan energi kutukan yang terkumpul untuk memulai penggabungan Tengen. Dari sinilah kita melihat betapa megahnya strategi Kenjaku. Dia menciptakan Yuji untuk mengakhiri Sukuna, dia mempersiapkan Megumi sebagai ranjau, dan itu berhasil, bahkan melampaui ekspektasi Kenjaku karena Megumi adalah bom nuklir yang diprediksikan Registar. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini sampai ke salam.